Halo Ngominers, apa kabar? Sudah siapkah Anda untuk Giornata Finale? Ini akan diadakan pada besok pagi jam 2.45. So stay tune, nggak usah khawatir, aku pasti akan tetap live reaction. Karena bagiku ini sudah bukan lagi tentang Scudetto atau tidak Scudetto, but enjoy the game. Alright. Tapi sebelum kita bahas preview pertandingan ya, kita bahas dulu beberapa update yang cukup menarik. Pertama tentang mulai main game dari si Conte. Dia bilang kan sudah biasa setiap ada kan pertandingan yang menentukan mulai dah dia komentar. Ini kan mirip-mirip Mourinho dulu. Intinya dia bilang bahwa memenangkan liga itu lebih sulit daripada memenangkan kompetisi cup. Ya tentu saja kita tahu arahnya kemana. Inter kan sedang bertarung di Liga Champion. Kalaupun Inter menang di Liga Champion, tapi kalau Napoli menang di Liga, ya dia secara tidak langsung mau ngomong bahwa pencapaian saya itu lebih hebat. Ini nyebelin sih. Tapi ya itulah Conte. Semua cara akan dia lakukan karena ya kita kesel karena dia sekarang pegang Napoli. Coba dia pegang Inter, dia ngomong gini gitu. Ya ini baru semua dikeluarin senjatanya. Ya bagiku ini sah-sah saja. Nah kemudian ada tuntutan dari beberapa klub Serie A untuk reformasi terutama di bidang VAR. Ini beritanya aku akan bahas. Kalau tidak salah ingat itu yang nuntut itu ada Roma, ada Inter, ada Napoli. Nah selain tiga tim ini aku nggak bisa komentar apakah mereka nggak ikut-ikutan, apa mereka merasa nyaman dengan VAR yang sekarang. Yang jelas kenapa Inter aktif menuntut, karena Inter memang sangat dirugikan. Kalau kawan-kawan ingat, atau bukan ingat ya sorry ya. Oh ya benar, kalau kawan-kawan ingat pada saat pertandingan Inter lawan Roma itu ada insiden penalti terhadap siapa ya? Terhadap Bisek. Yang itu sepertinya jelas banget penalti tapi tidak diberikan. Kemudian lawan Lazio juga lagi-lagi Bisek yang jadi korban dan itu di babak pertama. Nah, yang menariknya adalah pada saat pertandingan lawan Roma itu rekamannya itu nggak ada. Padahal di RZN itu selalu dia punya segmen acara di mana membahas audio yang ada di ruang rekaman audio percakapan yang terjadi di ruang VAR itu yang aku maksud nggak ada. Dan conveniently pada saat-saat yang genting itu tidak ada rekaman percakapannya dan tidak ada penjelasan apakah itu tidak sengaja kehapus atau komputernya kena virus atau gimana. Itu tidak ada penjelasan sampai detik ini. Padahal pertandingan lawan Roma itu kan sudah hampir 2 minggu ya. Kayaknya udah lebih dari 2 minggu yang lalu kan. Nah kemudian pada saat lawan Lazio itu rekaman audionya disediakan ada tapi tidak lengkap. Nah ini biar kawan-kawan lihat, ini bukan aku yang ngarang. However, the audio from the VAR process in the Roma penalty incident was not made available to DAZN without explanation. Without explanation artinya tanpa penjelasan, tidak disediakan untuk DAZN. Kemudian bahkan ketika audionya ada, ini tidak selalu komplit. Ini kasusnya yang terjadi dengan penalti Lazio melawan Inter. Tapi kalau penaltinya Lazio aku tidak terlalu mempermasalahkan karena sejujurnya secara fair menurutku itu memang layak penalti. Tapi tentu saja yang pada saat lawan Roma, aneh nggak sih? Aneh lah. But ya sudahlah, semoga usaha Marotta untuk menuntut ini transparansi yang lebih jelas dalam proses VAR itu bisa goal. Mestinya sih ya kalau tujuannya untuk memperbaiki kualitas liga, kalau tujuannya memang bikin agar lebih adil, kan yang dituntut itu adalah transparansi, bukan nuntut saya ingin lebih diuntungkan atau kalau pelanggaran terhadap pemain saya supaya disemprit lebih sering, kan bukan. Tapi yang diinginkan itu adalah transparansi. Kalau tidak ada yang ditutupi, ngapain takut untuk transparan? Ya enggak? Itu simple logic aja sih bagiku. Nah berikutnya tentang ini bukan kemarin ya, mungkin 4 hari yang lalu aku sudah bilang bahwa aman Inzaghi, tentang dia katanya sudah diminati banget sama Al Hilal dan kabarnya dia pada saat 1 Juni
sehabis final Liga Champions dia akan terbang ke Arab buat bertemu dan membicarakan kontrak baru dengan Al Hilal. Tapi kemudian La Gazzetta kalau nggak salah waktu itu bilang, "Nggak, itu tidak benar." Tapi kemudian berita ini tidak memadam. Banyak pundit atau pakar transfer di Italia yang bilang, "Wah, ini belum selesai. Al Hilal itu sudah siap menawarkan 20 juta di luar fasilitas-fasilitas lainnya. Itu kayak rumah lah, apalah, inilah, itulah." Wow. Nah, terus terang ini karena sumbernya media, tapi omongannya media itu beda-beda. Aku nggak bisa menilai mana yang benar. Yang jelas kemudian ini ada lagi dari Tuttosport. Kali ini Tuttosport, kalau kawan-kawan ingat, ini kan media yang berbasis di kota Turin yang biasanya menjelekkan Inter lah. Bukan menjelekkan, pokoknya beritanya itu agak menyudutkan Inter biasanya. Tapi kali ini dia bilang bahwa Inzaghi siap menandatangani perpanjangan kontrak. Tapi yang menjadi titik acuan atau yang menjadi titik berat dari Inzaghi itu justru bukan gaji. Kawan-kawan pasti bisa menebak. Dia ingin jaminan, nah ini, jaminan terkait transfer market. Yang mana aku setuju banget. Gila, udah 4 musim Inzaghi benar-benar mau aja dikasih ini ya ini, dikasih itu ya itu. So ini saatnya Inzaghi. Dan kalau kawan-kawan ingat gimana aku bilang Inzaghi berpolitik ketika dia bilang mau 3 trofi. Kemudian di mana ketika dia normally akan merotasi pemain, dia tidak merotasi pemain. Dia kayak ngomong, terserah pokoknya ini pemain yang terbaik, ini aku mainin. Mau capek mau gimana, suka-suka lu. So kali ini Inzaghi menuntut jaminan terhadap transfer market, yang mana menurutku ini sangat wajar. Nah, sekarang kita bahas tentang ini, transfer dikit. Rasmus Højlund, gila guys. Sekarang ada 2 striker yang diperebutkan oleh 3 tim Italia. Jonathan David dan Rasmus Højlund. Yang memperebutkan adalah Napoli, Juventus, dan Inter Milan. Rasmus Højlund itu dibeli dengan dana yang nggak main-main, 70 juta oleh Manchester United, tapi dia flop. Bisa dibilang gagal total di MU. But aku tidak khawatir karena terbukti berkali-kali pemain yang gagal di MU keluar dari MU langsung bersinar. Sudah terlalu banyak. Anthony, aduh guys, kalau kawan-kawan lihat Anthony mainnya gimana kayak sekarang, wow, kalian nggak akan percaya bahwa Anthony ini tukang komedi puter di MU. Kemudian siapa lagi ya? Aku lupa. Rashford, terus siapa lagi? Bahkan Darmian yang sekelas itu aja. Lukaku juga di MU jelek, di Inter bagus, tapi di Chelsea jelek lagi. So ini intinya kasusnya sudah banyak bahwa gagal di MU itu kemungkinan besar akan berhasil ketika keluar dari MU. So satu lagi yang paling sering aku bahas, Scott McTominay. Wow, luar biasa. So Højlund, kalau Inter bisa dapetin Højlund 30 juta atau bahkan misalnya 25 juta, ambil. Bahkan bagiku pribadi ya, antara Højlund dan Jonathan David, aku lebih pilih Højlund. Højlund ini bagiku secara fisik, bola udara dia lebih kuat dibandingkan Jonathan David. Tapi itu kalau aku. Dan ini tentunya tidak akan mudah karena Napoli dan Juventus dikabarkan sangat berniat. Oke, nah sekarang kita bahas preview pertandingan. Ada beberapa pemain yang dikabarkan sudah bisa kembali, Fratesi dan Lautaro. Tapi yang aku baca, Lautaro itu tidak akan bermain full. Antara dia main sebagai pemain pengganti atau dia main dari awal, cuman mainnya cuman setengah babak aja. Karena Inzaghi begini. Terkait apa yang aku bilang di awal tadi, just enjoy the game. Bagiku menang atau kalah sudah tidak penting lagi, karena bagiku pribadi kalau kawan-kawan baca berita beberapa hari ini, sangat sulit untuk bisa kejadian itu Napoli kepleset lawan Cagliari. Hal pertama yang bagiku paling menentukan itu adalah Cagliari sudah tidak ada motivasi. Mereka udah aman dari degradasi, buat apalagi mau ke Eropa juga udah nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, teror. Wow. Berapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu kalau nggak salah, De Sanctis itu mengajukan permohonan
supaya supporter Cagliari jangan dikasih bertandang ke Napoli. Alasannya supaya nggak rusuh karena toh Cagliari juga udah ya seperti alasan pertama aku tadi, sudah nggak ada motivasi lagi buat bermain di liga. Nyebelin banget tapi ya ada benarnya. Tapi ya tetap aja pertandingan kan, emangnya ini sepak bola gajah, emangnya Wakanda kan. Itu yang pertama. Kemudian aku baru lihat ternyata ada kasus juga di mana hotel tempat pemain Cagliari menginap itu wah diteror guys. Itu di medsos sudah banyak, ada yang bunyiin petasan, ada yang gini kan bom asap. Pertama jelas ini mengganggu orang istirahat kan, itu sudah jelas banget. Yang kedua, tentu saja ini tekanan mental. Secara nggak langsung mereka ngomong kalau kamu macem-macem di kandang saya, siap-siap kamu pulang tinggal nama. Kita fair-fairan aja. Ini walaupun menyebalkan bagiku, ini nggak sportif, tapi ya mau bagaimana lagi, inilah sepak bola. Which is why aku udah nggak terlalu, cuma keajaiban yang bisa bikin Inter Scudetto guys. Cuma keajaiban. Nah, lebih baik kita bahas pertandingan Inter lawan Como, karena berharap Napoli kepleset itu aduh. Kalau keplesetnya 0-0 itu masih mungkin. Tapi kalau Cagliari bakalan nyetak gol. Oke, kembali ke Inter lawan Como ya. Bagiku ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik. Walaupun aku sudah baca bahwa akan ada lagi-lagi heavy road. Oh, soal firework, soal bom asap, soal kembang api itu bukan aku ngarang-ngarang loh. Ini ada bahkan ada videonya ini. Ini ada videonya. Jadi bukan aku yang ngarang-ngarang. Tuh, begitu kan. Orang perlu istirahat diteror kayak gitu. So, ya namanya juga ada memang supporter tertentu yang menghalalkan segala cara untuk menang. Bukan tidak mungkin, terang-terangan aja, bukan tidak mungkin kalau Inter Milan ada di posisi seperti itu, bukan tidak mungkin supporter Inter juga akan melakukan yang sama. Walaupun tidak bisa dipastikan juga, tapi ya sudahlah, ini namanya pernak-pernik yang bikin sepak bola itu makin asik sih. Oke, sorry. Kembali ke Inter. Ini Inter akan melakukan heavy rotation. Bahkan kabarnya itu hanya ada 3 pemain yang jadi regular starting 11 yang akan bermain nanti malam dari awal, yaitu Yann Sommer, Federico Di Marco, dan Hakan Çalhanoğlu. Ngomong-ngomong ini analisa dari La Gazzetta dello Sport ya, bukan aku yang ngarang. Dan kemungkinan kemungkinan Inter akan memakai formasi yang sama seperti saat lawan Verona ya, yang 3-4-2-1 atau kadang-kadang ada yang nyebut 3-4-3. Sebenarnya sih lebih ke 3-4-2-1 karena 2 itu bukan main sebagai sayap tapi sebagai gelandang serang. Dan lagi-lagi Zalewski akan bermain di sana, Federico Di Marco akan bermain di kiri, Augusto akan bermain di center back kiri. Pavard ternyata belum bisa bermain. Ketika dia berlatih dia bilang, aduh ini masih ada rasa tidak nyaman, lebih baik enggak ambil resiko. Begitu juga dengan Zielinski. Nah ini salah satu yang aku bilang bahwa Zielinski musim ini tidak bisa terlalu bersinar karena memang ininya kambuhan, cederanya itu kambuhan, jadi lagi kumat, lagi enggak, lagi kumat. So, dan sama juga Fratesi kabarnya sudah sembuh, tapi kemarin itu cederanya ada di perut masalahnya, nggak tahu apa itu. Pokoknya masalah perut ini mungkin pas main pingin boker. Aku nggak ngerti. Yang jelas Como, aku secara pribadi beberapa kali lihat Como main, apalagi ketika mereka mengalahkan Napoli, aku suka dengan cara main mereka. Tampaknya Fabregas bisa menyeimbangkan antara bermain dengan atribut fisik dan bermain dengan tacticality yang bagus. So bagiku, aku hanya ingin menikmati pertandingan yang bagus. I just want a good game. Serang menyerang silih berganti. Como tidak mungkin lah akan mati-matian nyerang, tapi at least aku ingin lihat Como dengan gimana cara Fabregas yang dia bilang sangat mengagumi Inzaghi. Aku ingin lihat bagaimana dia meramu Como itu untuk menampilkan sepak bola yang bagus.
gitu. Jadi kan enak kita nontonnya, nggak rugi begadang kan. Walaupun misalnya nggak usah lah kita mikirin Scudetto, walaupun gagal Scudetto, tapi kita itu kan intinya nonton sepak bola tuh. So yang penting aku pinginnya Inter menang. Terus kedua, kalaupun Inter nggak menang, nanti aku pinginnya Inter mainnya bagus dan Como juga mainnya bagus sehingga kita enjoy nontonnya. Sudah, ini mungkin ini yang namanya apa ya, sudah nggak ada beban. Pada saat Inter lawan Lazio itu terus terang aku sesak banget, kayak berat banget. Tapi sekarang udah ya udahlah ya. Mungkin ini kalau kawan-kawan ada yang tahu five stages of grievance itu. Ketika kita mendapat musibah itu ada lima tahap ininya. Ada dari pertama kita menolak kenyataan, membantah, ada bernegosiasi, dan tahap paling akhir itu adalah menerima. Nah sepertinya aku sekarang sudah ada di tahap menerima. Jadi I just want to enjoy the game. Buat kawan-kawan, kalau kalian ingin menonton pertandingan yang bagus, ayo kita nonton nanti jam 2.45 seperti biasa. Wita ya. Kalau kawan-kawan yang di WIB ya tentu saja jam 1.45 kita live reaction. Oke. Ciao guys, sampai jumpa besok dini hari. Ciao ciao.